Istilah perang salib berasal dari simbol salib yang digunakan oleh pasukan Kristen sebagai tanda perang suci untuk merebut tanah Yerusalem dari umat Islam. Perang salib terjadi antara Kristen yang berada di barat dan Islam yang berada di timur. Dimulai pada tahun 1096 hingga 1365 Masehi. Tujuannya untuk merebut tanah Yerusalem, memperluas pengaruh Kristen, mendirikan gereja Latin, dan memperkuat kekaisaran timur. Perang ini juga dilandasi oleh semangat keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh motif politik dan ekonomi. Dari sudut pandang barat, istilah perang salib mendominasi, sementara kontribusi Islam kurang dikenal meskipun banyak menang perang. Istilah perang salib tetap digunakan karena sejarah global banyak ditulis dari sudut pandang barat yang unggul dalam literasi dan teknologi. Padahal pasukan Islam juga memiliki simbol dan semangat religius sendiri. Pada Perang Salib ketiga, dipimpin oleh Raja Richard I dari agama Kristen dan Salahuddin al-Ayyubi dari agama Islam. Terdapat momen kemanusiaan seperti gencatan senjata dan pengiriman tabib muslim ke pihak lawan. Perang berakhir dengan perjanjian damai pada 2 November 1192 membagi wilayah antara agama Kristen dan agama Islam. Perang salib terjadi di tanah Yerusalem dan sekitarnya, berlangsung beberapa gelombang dan mencerminkan konflik agama, kekuasaan, dan kepentingan geopolitik antara dua peradaban besar saat itu. Yang pertama yaitu pada masa penaklukan Kristen pada tahun 1096 Masehi sampai 1144 Masehi. Perang Salib pertama dimulai pada 1096 atas seruan Paus Urbanus II untuk merebut Yerusalem, didukung isu penganiayaan peziarah dan dendam atas penaklukan Spanyol. Sekitar 150.000 tentara Eropa berangkat, bertambah menjadi 300.000. Meski awalnya mereka kalah, mereka akhirnya merebut Baitul Maqdis pada tahun 1099 Masehi dengan pembantaian massal. Yang kedua yaitu periode reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Di bawah pimpinan Sultan Mahmud II, Nur al-Din Zanki, dan Salahuddin al-Ayyubi, umat Islam merebut kembali wilayah dari pasukan salib, termasuk Baitul Maqdis pada 1187 Masehi. Setelah pertempuran besar, gencatan senjata Sul al-Ramlah pada tahun 1193 Masehi membagi wilayah dan mengizinkan ziarah Kristen tanpa senjata. Pada periode ketiga yaitu masa penghancuran yang dilakukan tentara salib pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Pasukan salib gagal merebut Mesir dan hanya menguasai Dimyat pada tahun 1218 Masehi. Setelah beberapa pertempuran, umat Islam di bawah Mamalik merebut kembali kota-kota penting dan pada 1291 Masehi, kekuasaan salib berakhir di Timur Tengah. Dampak terhadap dunia Islam yang pertama yaitu perang salib menyebabkan kemunduran besar di dunia Islam meliputi aspek keagamaan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Krisis ini terjadi secara berturut-turut terutama sejak abad ke-11 ketika wilayah-wilayah Islam seperti Baghdad dan Yerusalem terus-menerus mengalami serangan dan konflik. Akibatnya, kekuatan politik umat Islam melemah dan terjadi perpecahan internal di antara mereka. Yang kedua, salah satu penyebab utama kemunduran ini adalah hilangnya semangat dan nilai-nilai Islam di kalangan penguasa. Islam tidak lagi dijadikan pedoman perilaku dan petunjuk hidup, sehingga banyak aspek kehidupan masyarakat Islam mengalami kemerosotan. Yang ketiga, situasi ini diperburuk oleh kemajuan bangsa Eropa, terutama dalam bidang teknologi dan militer. Penemuan-penemuan baru di Eropa, termasuk teknologi perang, membuat posisi dunia Islam semakin terdesak. Selain itu, penjajahan dan upaya
pemurtadan yang dilakukan bangsa Eropa juga memperburuk kondisi umat Islam. Dampak terhadap dunia Eropa. Adapun Perang Salib menjadi jembatan bagi bangsa Eropa untuk mengenal dunia Islam lebih dekat. Kontak langsung ini sangat penting karena mempertemukan peradaban Barat yang masih tertutup dengan peradaban Timur yang lebih maju dan terbuka. Pertemuan ini mendorong pertukaran ide, pengetahuan, dan budaya antara kedua dunia. Salah satu dampak terbesarnya adalah transfer ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Tentara salib dan pedagang Eropa membawa pulang berbagai pengetahuan tentang makanan, pakaian, teknologi, obat-obatan, pertanian, sastra, militer, pemerintahan, dan pelayaran. Transformasi budaya dan peradaban ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya gerakan Renaissance di Eropa. Sebelum Perang Salib, masyarakat Eropa belum banyak melakukan perdagangan dengan dunia timur. Setelah perang, interaksi perdagangan berkembang pesat. Bangsa Barat mulai mengenal dan mengadopsi sistem ekonomi dan perdagangan timur, termasuk penggunaan uang yang lebih kuat. Hal ini mempercepat transformasi ekonomi Eropa dari sistem lama menuju ekonomi yang lebih maju.